Halo, jumpa lagi di channel 0 per 0 bersama saya Pak Git. Dan kali ini kita masih membahas yang berkaitan dengan konten kemarin gitu loh. Konten kemarin itu kan satu konten aja udah kita bahas dua tuh ya, jadi dua. Yang pertama adalah Islam Kejawen, kemudian Pangeran Diponegoro dan Said, kemudian Habib, jadi dua konten. Nah, kita kupas satu lagi aja loh, gitu. Satu lagi, tapi sebelum kita kupas, kita cek dulu video yang akan kita kupas ya. Oke. Kenapa ya ada Islam Kejawen? Apakah ada nabi dari Jawa? Latar belakang Islam Kejawen ini adalah propaganda Belanda. Di konten tersebut itu menanyakan gitu loh, apakah di Jawa pernah ada nabi? Nah, pertanyaan yang menarik gitu loh. Apakah di Jawa itu pernah ada nabi? Nah, menurut saya ini adalah pertanyaan yang menarik. Kalau kita lihat sejarah bangsa ini atau di kepercayaan yang ada di Indonesia, atau boleh dikatakan agama lah gitu, itu hampir 20 ya. Di tiap pulau itu Sumatera mungkin ada 4 atau 5, di Kalimantan ya sekitar segitu juga, di Jawa 3 atau 4 gitu, dan hingga Papua gitu ya. Jadi jumlahnya itu sekitar, dulu saya tidak hafal, yang saya hanya tahu paling Kapitayan, Sunda Wiwitan, dan Kaharingannya itu dari Jawa, Sunda, dan Kaharingan itu dari Kalimantan. Dan hampir pada umumnya orang itu menganggap kalau nabi itu ya dari Timur Tengah gitu loh, yang berdasarkan agama Abrahamik atau agama Samawi ya, Adam sampai Muhammad lah itu, maksudnya seperti itu. Jadi di tempat lain itu ya bukan nabi gitu. Padahal sebetulnya kalau kita tarik dari sumbernya, atau katakanlah kita tarik dari sumber agama Abrahamik, yaitu Al-Quran di Ibrahim ayat 4. Saya juga pernah membuat konten itu ya. Kita cek konten saya pada waktu itu ya. Kalian percaya nggak kalau Rasul itu bukan hanya turun di Arab? Kita lihat surat Ibrahim ayat 4 yang isinya adalah, dan ketahuilah bahwa kami tidak pernah mengutus seorang rasul pun kepada umat manusia melainkan dengan bahasa yang dipergunakan oleh kaumnya. Yang demikian ini bertujuan agar dia dapat memberi penjelasan kepada umatnya. Dari Ibrahim ayat 4 ini ya terlihat gitu loh. Jadi kalau Tuhan itu memberikan setiap nabi pada umatnya, kan umatnya Tuhan tuh bukan hanya di Timur Tengah. Segala penjuru dunia itu adalah umat Tuhan. Jadi di situ dia memberikan para nabi. Cuman permasalahannya adalah nabi-nabi yang di tempat lain itu tidak begitu terkenal dan tidak ditulis. Kayak nabi di agama Shinto aja, mungkin kita nggak tahu namanya siapa dan kitabnya gimana atau apa, karena pada konsep mendasar pada umumnya gitu ya, bukan mendasar ya, pada umumnya tuh orang itu akan bertanya gitu, bertanya dalam artinya siapa nabinya, apa kitabnya, dan apa tempat ibadahnya, gimana ibadahnya, seperti itu. Jadi ini kayak suatu kumpulan atau suatu kompleks gitu yang harus dipenuhi sebagai suatu agama. Padahal di Taiwan sana tempat
ada satu agama yaitu namanya Buddha Seci, di mana di tempat di situ diajarkan tidak perlu membuat tempat ibadah, tidak perlu melakukan sembahyang, melakukan ritual. Untuk itu kita cek ini ya, sebagai aktivisnya adalah Dahlan Iskan. Dahlan Iskan ini aktivis Buddha Suci ya, Buddha Seci kalau saya nggak begitu fasih mengatakannya. Kita cek video dari Dahlan Iskan. Pada saat itu pun dia berceramah di masjid itu ya. Saya bertemu dengan pemimpin agama tertinggi di sana. Agama itu namanya Buddha Seci. Dan di sana diajarkan bahwa agama mereka ini tidak boleh mempunyai tempat ibadah. Tidak boleh punya tempat ibadah. Agama ini juga melarang umatnya melakukan sembahyang apapun. Tidak ada sembahyang, tidak ada doa, tidak ada rumah ibadah. Namanya Buddha Seci. Yang di Jakarta itu berkembang. Dan saya menjadi salah satu anggotanya. Dan demikianlah ceramahnya Dahlan Iskan yang intinya tidak ada tempat ibadah, tidak ada sembahyang, dan segala macam. Sembahyang yang terpenting yang itu adalah membantu orang lain. Jadi dalam kepemikiran setiap manusia itu kadang beda ya. Bedanya dari arti gini, sudut pandangnya tuh. Sebagian orang menganggap bahwa agama ini adalah hasil karya dari atau turun dari langit maklek gitu dari Tuhan gitu. Ada sebagian orang seperti itu. Dan ada lagi yang bersudut pandang bahwa agama itu adalah hasil budaya dan buatan manusia. Jadi termasuk berbagai macam agama gitu ya. Nah ini adalah hasil budaya dan buatan dari peradaban manusia. Untuk itu kita cek dulu salah satu video atau video lah, konten dari almarhum Buya Sakur. Ya kalian. Jangan-jangan nabinya agama Kapitayang orang Jawa, ya betul dia sebagai utusan Tuhan juga. Kok gak udah bahasa Arab, dia pakai bahasa Jawa dong. Nabi Muhammad kalau turunnya di Indramayu pakai bahasa apa? Sesuai bil-bilnya dengan bahasa kaumnya. Kalau lehernya di Tasikmalaya, dia pakai bahasa Sunda lah. Terus kalau di Indramayu nanti ada nadran enggak? Ya insya Allah ada. Ada mabaksir enggak? Ya ada. Nah itu artinya bahwa tetap mengakomodasi budaya lokal yang ada. Pada haji itu merupakan mengakomodir budaya lokal. Karena ini menghasilkan uang, meningkatkan kesejahteraan. Makanya dirawat Ka'bah itu. Yang dihancurkan berhalanya, Ka'bahnya dirawat. Dari video keempat, yaitu video dari Buya Sakur yang menyatakan bahwa agama itu adalah hasil dari budaya, salah satu hasil dari budaya. Ini kita harus berpikiran secara jernih gitu ya, nggak bisa langsung menyatakan kalau ini sesat atau apa. Ya kembali lagi pada suatu masalah yang kita harus memandang dengan berbagai macam sudut pandang. Tidak bisa kita hanya memandang dari satu sudut pandang yang akhirnya nanti akan menjadikan pandangan kita kalau diadu dengan pandangan orang lain yang akhirnya membuat debat kusir gitu. Soalnya ini kita berbicara masalah kepercayaan. Kepercayaan itu memang sangat sulit untuk diperdebatkan gitu, karena
namanya juga kepercayaan gitu ya. Suatu yang dipercaya di sini udah ditanam biasanya dari kecil oleh orang tua, dipupuk, itu tiba-tiba tersangkakan oleh sesuatu gitu. Nah itu orang biasanya agak tersinggung di tempat situ. Makanya ini dibutuhkan untuk ketenangan hati dan pikiran jernih untuk menganalisanya. Baik, saya akan membuat kesimpulan dari video pertama. Sebetulnya intinya dari video pertama tadi ya, yaitu apakah ada nabi dari Jawa? Ya pastinya ada. Cuman permasalahannya itu tidak tertulis gitu. Karena nabi itu akan turun di mana saja. Karena semua manusia yang ada di dunia ini adalah umatnya Tuhan. Cuman dengan cara bagaimana itu karena bagaimana cara ibadah dan segala macamnya itu terpengaruh oleh budayanya masing-masing. Seperti misalnya kalau di Jawa itu ya kapitayan. Dari berbagai gambaran tadi juga sudah memperlihatkan kalau cara atau cara ibadah dari setiap agama itu pasti berbeda-beda, yang ya pastinya berbeda-beda lah. Kita bisa lihat sendiri yang dari misalnya dari Jawa, nanti dari Sunda atau dari Arab, bahkan dari Korea, Cina dan India dan sebagainya lah. Itu pasti memiliki nabi atau diturunkan utusannya Tuhan sendiri-sendiri dalam konsep yang berbeda. Nggak mungkin lah konsepnya satu Tuhan itu satu Tuhan terus umatnya kan banyak, bahasanya macam-macam. Nggak mungkin dipaksa dengan satu bahasa, itu tidak mungkin, nggak logis lah gitu. Jadinya mereka pasti turun dengan bahasanya mereka masing-masing, dengan inspirasi mereka masing-masing. Untuk itu saya cukupkan sekian dulu. Dan saya harap di sini perbedaan pendapat di antara kita akan menjadi berkah yang tidak perlu diperdebatkan secara frontal gitu. Jadi masing saling mempertahankan kalau bahwa kepercayaan dan agamanya adalah yang paling benar. Karena kalau kita menjalankan atau mengatakan agama kita yang paling benar, itu kita nggak beda juga dengan iblis ya, pendapatnya yang paling benar gitu loh. Kita saling menghormati pendapat orang lain. Pada intinya perbedaan itu adalah sunatullah. Sementara saya cukupkan sekian dan terima kasih.